Dunia berubah dan semakin cepat perubahannya. Efek tarif Trump ini akan merubah dunia, sebuah serial perubahan yang dahsyat yang akan merugikan setiap negara yang menganut open economic strategy. Keputusan Trump dalam Liberation Day-nya menerapkan tarif imbal balik merubah tatanan dalam percaturan ekonomi dunia. Perekonomian yang dulunya berdasarkan globalisasi free trade pasar bebas sudah berakhir. Kita memasuki era proteksionis bilateral yang berbahaya, lebih bersifat win-lose. Amerika win, the world lose. Bayangkan, Amerika yang menjadi pondasi dari pasar bebas, yang mempromosikan pasar bebas, bahkan jagoannya pasar bebas, menautkan multilateral transaksi yang terbuka dan yang jelas, dan membuat banyak negara mendapatkan keuntungan win-win solution di dalam perdagangan dunia kemarin, termasuk membuat sistem mata rantai global supply chain yang adil dan merata kemarin. Dan semua itu dipayungi oleh WTO, World Trade Organization, yang membuktikan bahwa kemakmuran dunia terutama bagi negara yang menggunakan ekonomi terbuka atau open economic model, sistem tersebut selama 50 tahun lebih telah memberikan keuntungan yang sangat besar, bahkan untuk Amerika. Di satu sisi memang sistem WTO belum sempurna dan banyak negara mengusulkan untuk reformasi perubahan pada sistem perdagangan dunia di bawah WTO agar semakin fair. Untuk WTO mereformasi merubah bentuk dari free market ke fair market. Namun apa yang Amerika lakukan sekarang bukanlah mereformasi atau merubah menjadi lebih baik. Namun Amerika menghancurkan sistem free trade ciptaannya mereka sendiri. Amerika lebih menerapkan tarif atau pajak bea masuk timbal balik bilateral antara Amerika dengan negara-negara lainnya, atau country to country approach. Amerika menggunakan reciprocal tarif yang beragam tergantung di mana Amerika lebih win dan membuang yang Amerika rugi. Reciprocal tarif adalah 100% berlawanan dengan pasar bebasnya frameworknya WTO. Completely rejection dari WTO. Dengan menerapkan tarif, negara yang menggunakan open economic model langsung berada di posisi terbawah, alias yang paling dirugikan, yang paling loose. Karena negara trading seperti negara Timur Tengah, Afrika, Singapura, negara-negara yang terbatas sumber daya alamnya, tidak ada pilihan, ya harus beli produk Amerika seperti produk farmasi dan agriculture misalnya. Dalam jangka pendek memang tarif itu mungkin tidak terlalu terasa dampaknya. Dalam 1-3 bulan ke depan sekali lagi belum terasa. Namun setelah semester kedua tahun ini guncangan besar pasti terjadi dan pasti terasa. Banyak sekali akibat negatif yang akan dirasakan di negara-negara yang open economic model. Yaitu banyak negara yang melakukan hal yang sama, menerapkan reciprocal tarif. Dalam hal ini mereka meninggalkan aturan WTO semua. Maksudnya begini, Amerika membuat tarif imbal balik, lalu Tiongkok menyatakan bukan melakukan pembalasan kepada Amerika saja, tapi juga terhadap 50 negara lainnya di dunia misalnya. Singapura misalnya, bukan hanya membalas ke Amerika, atau India bukan hanya membalas ke Amerika, tapi Singapura dan India membuat daftar reciprocal terhadap 50 bahkan 100 negara lainnya, yang semuanya tarif tadi membuat Singapura dan India lebih untung. Bubar itu perdagangan dunia. Buat tarif memajaki bea masuk barang suka-suka mereka oleh masing-masing negara. Hal ini akan berdampak pada negara yang tidak memiliki sumber daya alam, terutama pangan. Di 200 negara di dunia ini hanya 40% wilayah bisa ditumbuhi pangan. Itu hanya satu contoh. Yang tidak punya sumber pangan seperti untuk pemenuhan kebutuhan gandum, jagung, biji-bijian, sawit dan lain sebagainya akan kena pajak memasuki bahan pangan tersebut yang mahal dan akan membuat chaos dunia karena kelaparan negara-negara tersebut. Tiongkok sudah melakukan pembalasan, namun masih ke Amerika saja. Uni Eropa agaknya berbeda, akan membalas Trump dan akan menekan Tiongkok, alias Tiongkok akan kena reciprocal tarif versi Uni Eropa juga. Strategi dumping barang Tiongkok ke Eropa, terutama mobil listrik, sudah membuat Uni Eropa menaikkan 25% tarif bea masuk harga mobil Tiongkok beberapa bulan yang lalu. Namun kedepannya dengan tarif yang dihajar Amerika, Eropa pasti akan naikkan juga tarif ke Tiongkok, dan ini akan menjadikan full blown trade war. Perang dagang besar-besaran di dunia sebentar lagi pasti terjadi. Kalau sudah begini, Bosman hanya bisa mengingatkan sebuah kalimat di dalam buku perang klasik. Di awalnya adalah perang dagang, di akhirnya selalu perang militer. Untuk itu semua, apakah Indonesia sudah siap? Peace.